Sebenarnya itu udah lapor ke MIAI kalau nggak dapat kayak gini, tapi dari pihak MIAI suruh introspeksi apa, mereka itu bukan butuh dikasih wajangan tapi butuh solusi gitu ya. Enggak, jadi gini Mas, kalau ada oknum MIAI seperti itu Mas, itu kita bisa lapor itu ke Audit ya, benar-benar. Nggak usah takut. Kalau ada teman-teman yang di sini yang nonton ini ada masalah sama Kaisa, bagaimana MIAI nggak mau bantu, oknum ya Mas, oknum MIAI ya. MIAI nggak semuanya kayak gitu, ada yang baik. Ada. Kalau saya lebih lapor ke audit sih Mas. Iya. Lebih ke audit itu udah paling aman itu. Minasan konnichiwa, ketemu di podcast Pai, podcast bareng Senpai. Jadi ini episode pertama podcast Pai ya. Podcast Pai itu apa? Podcast Pai itu nanti ngundang narasumber yang lagi kerja ataupun studi di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi kisah gimana susah senangnya kerja di Jepang atau sekolah di Jepang. Kayak gitu. Jadi ini juga sebagai share info untuk teman-teman yang lagi di Indonesia, yang lagi pengen ke Jepang itu di Jepang itu kayak apa. Jadi biar nggak kena omongan manis via LPK gitu. Jadi dapat info langsung, info A1 dari teman-teman yang sudah bekerja atau tinggal di Jepang. Kayak gitu. Jadi gak usah lama-lama. Ini narasumber pertama di episode pertama podcast Pai. Gak usah lama-lama, kita langsung undang. Ini dia, Senpai, dozo, haite kudasai. Iya. Konnichiwa. Agak ini, Pak. Agak ini. Anunya dipakai ya. Oke. Ya ini Senpai. Pertama kita. Boleh kenalan dulu, Pak? Ya, nama saya Andri. Saya dari Solo. Sekarang tinggal di Osaka. Ya, Andri Senpai ya. Kita manggilnya Andri Senpai gitu ya. Oke. Pak, kira-kira sudah berapa lama tinggal di Jepang? Saya dari 2017, Mas. 2017? 17. Ya berarti nggak beda jauh sama saya. So, ya. Itu. Dulu di sini datang ke Jepang itu sebagai pekerja atau gimana? Bukan, saya sebagai Nihongaku ya Mas. Nihongaku itu Ryogaku pelajar ya Mas. Oh, Nihongo Gaku. Iya, Nihongaku. Oh, jadi kalau Nihongo Gaku itu dulu dari Indonesia prosesnya gimana? Lewat LPK atau jalur mandiri kayak gitu? Enggak, sebenarnya dulu saya niatnya magang Mas. Magang karena badan saya kayak gini ya kan. Waktu itu mantap berisi. Dulu berisi hikmah tempat ini kan. Oh. Gitu kan. Jadi di pemagangan saya nggak terima Mas. Makan nggak diterima. Terus gimana caranya supaya saya bisa ke Jepang? Terus ada yang nawarin lewat yang Gaku tersebut. Gitu. Oh, jadi dari ketika masuk LPK-nya itu memang sudah dari awal ditawari buat studi itu ya? Dari awal itu magang Mas. Oh, magang lah kok bisa ke studi? Karena saya nggak dapat job Mas. Karena saya nggak dapat job terus, yang lain sudah pada berangkat. Saya akhirnya ngambil yang studi itu. Bukannya mahal ya studi itu? Kira-kira nggak usah pasnya berapa? Kira-kira sudah habisnya berapa sih kalau studi kayak gitu? Kira-kira dulu itu saya 90 juta. 90 juta? Itu rinciannya apa aja 90 juta itu? Rinciannya itu dulu kan pakai apa namanya itu? Ya apa? Biaya sekolahnya kan per semester kan per 3 bulan Mas. Dulu itu jadi ada pilihannya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nah saya ngambil yang 3 bulan Mas. 3 bulan itu jadi untuk apa? Itu untuk semesternya yang 3 bulan itu sekitar 30 jutaan, 30 mang lah. Oh iya. Itu terus sama Apato 3 bulan. Oh iya, bayar mesnya itu ya? Iya itu. Jadi kan udah ketahuan berapa itu. Belum lagi nanti bayar waktu sekolah di LPK kan. Oh iya. Berarti kurang lebih habis 90 juta itu buat bayar yaci buat mesnya Apato sama gaguhinya atau biaya sekolahnya itu ya. Yang mahal lumayan juga ya. Dulu kenapa kok bisa, selain alasan karena tadi badan nggak masuk ke magang, apa ada iming-iming gitu dari LPK? Nanti kalau
stadion gini kayak gitu. Sebetulnya pertama itu nggak tahu Mas Hirogakushi itu apa. Nggak tahu. Saya awalnya pemagang Mas. Pemagang itu saya 3 kali tes, nggak pernah lolos Mas. Lolos nggak pernah lolos. Dari ngelas apa itu nggak pernah lolos. Lihat muka saya kayaknya udah nggak mau. Padahal harusnya dilihatin dari skill ya, bukan Iya, dari harusnya. fisik harusnya itu. Kalau fisik kan nggak lolos kan gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak lolos kan karena dari pihak Indonesia kan, bukan dari biasanya kan. Yang 2 kali itu dari pihak kurang LPK-nya. Bukan yang 1 kali pihak Jepangnya. Gagal di sana. Gagal gitu. Habis itu tawarin Hirogakushi itu seperti apa saya kurang tahu Mas. Saya dulu itu nggak pernah apa namanya itu nggak tahu apa itu Hirogakushi itu nggak sama sekali nggak tahu apa itu Hirogakushi, apa itu Ninggokaku nggak tahu. Terus dikasih tahu nanti kamu belajar Ninggokaku di sana, belajar bahasa Jepang di sana sambil part time gitu kan. Ya dulu sih diiming-iminginya ya, bukan diiming-iming ya, diajarinya. Kamu nanti sekolah dari jam 9 sampai jam 12 itu nanti kerja, setelah sekolah itu kerja itu part time. Nah nanti part time-nya uangnya itu nanti buat bayar apa semester selanjutnya gitu. Oh berarti semua bayar sendiri kayak gakunya nanti sendiri mah. Oh sendiri, kan untuk Ryugakusei yang sekolah di sini kan dalam 1 minggu maksimal cuma 28 jam kan ya kerjanya kan. Emang mencukupi itu buat ya kalau 28 jam nggak cukup lah Mas. Makan buat bayar apato, bayar sekolah nggak cukup lah Mas. Untuk menyiasatinya itu gimana? Nah, bisa sampai pintar-pintarnya kita. Iya, pintar-pintarnya kita. Iya, yang untuk yang Ryugakusei tahu lah ya, nggak usah dia lah. Ya kan. Iya. Berarti salah satunya mungkin cari yang GQ-nya tinggi ya mungkin ya. Kalau gimana? Dulu sih untuk GQ saya nggak terlalu mikir Mas. Saya gimana caranya agar biar bisa kerja dulu. Iya sih ya. Gitu. Soalnya Nihongo juga nggak seberapa ya kan. Belum. Iya. Bisa cuma Jikosoke. Oh ya makanya Mas. Sumaseng gitu bisa kayak gitu ya. Iya kan. Iya. Berarti perjuangan banget ya. Iya Mas. Kalau boleh tahu dulu tuh ditinggalnya di mana sekolahnya Nihongokaku di Nagoya Mas. Nagoya itu cikinya berapa sih dulu waktu kerja di sana? Itu masuk malam itu cuma 1.100 Mas. Itu masuk malam padahal sudah jam malam up 25% ya katanya. 1.100 berarti kalau jam normal sekitar 900-an ya kan? 900 ya Mas. Berarti per bulan bisa dapat berapa itu dulu? Per bulan itu saya kan 2 tempat Mas. Jadi untuk yang kerja malam itu ya sekitar 15-an dapat Mas. 15 dapat. Terus yang masuk siang itu saya 11-an dapat. Berarti ya 26 ya? Iya. Kayak gitu. Ya sebenarnya emang Ryugakusei itu ada limitnya ya sebenarnya. Tapi udah menjadi rahasia umum sih. Semua enggak. Kecuali yang dapat beasiswa kayaknya. Beasiswa dari pemerintah Indonesia atau apa gitu ya. Dapat beasiswa, dapat pesangon juga. Kecuali kalau untuk yang mandiri ini kayak Andri Senpai ini kayaknya emang harus gitu ya. Semua emang kayak gitu ya kayaknya. Iya. Dulu ngutang Mas ya Mas. Ngutang peng Mas. Waktu berangkat ke sini ya lah. Gimana? Loh gimana? Kan kayak itu nggak bisa berangkat lah. 90 juta Mas dari. Oh ya 90 ya. Kalau magang kan nggak nyampe itu ya. Paling ya kan. Gitu. Berarti lumayan habis. Gitu lah makanya Mas saya bayar sekolah ya kan. Bayar rumah, cicilan bank, belum lagi nanti orang tua ngirim, ya kan harusnya pintar-pintarnya kita lah gitu. Berarti udah sekolah, Aruba itu 2 tempat. Lah itu untuk jam sekolahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa dulu itu? Sekolah itu dari jam 9 sampai jam 12. Oh berarti cuma 3 jam ya? 3 jam. Jadi nggak panjang ya jamnya. Berapa tahun dulu Ninggokakunya? Saya 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun repeat kayak gitu ya kesehariannya. Iya, sekolah Aruba itu 2 tempat kayak gitu ya. Iya. Tiap hari kayak gitu. Sabtu Minggu enggak. Berarti udah robot bener ya. Iya, sekarang bayangkan kan. Kerja dari jam 12 malam, pulang jam 7 pagi. Jam 9 pagi sekolah sampai jam 12. Jam 1 siang itu kerja lagi Mas sampai jam 11 malam. Jadi jam 12 lagi malam berangkat lagi kayak gitu. Gitu terus. Gila. Gitu terus. Ini gitu. Info A1 ya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia yang pilih studi, kita harus pikir baik-baik ya. Kalau Aruba itu 1 tempat nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Makanya banyak yang kabur kan tahu kan.
Iya, Dia kabur banyak dia. sih. Makanya kayak itu karena nggak kuat mas, ditagih sana sini nggak ada uang terus mau Iya, gimana? iya juga sih. Soalnya juga ada beberapa temanku yang kabur gitu sih soalnya. Tapi kabur jangan ditiru ya. Jangan ditiru, nggak boleh kabur. Nggak boleh. Jangan. Eman-eman. Ada solusinya itu. Iya, masih ada solusi lain lah. Gitu. Berarti itu tadi untuk teman-teman yang masih proses belajar di Indonesia yang mau studi di sini yang bukan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Itu tadi harus siap itu ya, jangan cuma dengerin kata LPK yang kata nanti di sana gajinya gede-gede gini ini enak-enak. Jangan cuma dilihatin. Kita harus lihat dari POV senpai kita yang sudah ada di sini, gimana mereka pengalamannya kehidupan di sini selama sekolah di sini, berarti benar-benar penting ya, karena benar-benar valid kayak gitu. Nah, setelah lulus Nihongo Gago ya 2 tahun, terus lanjut kemana di sini ya? Daigaku apa Senmogaku? Dulu sih aku nggak kepikiran mau ngambil Daigaku ya, karena bayar lagi ya kan. Iya. Bayar lagi. Saya kepikirannya dulu ada Kisanaming, tahu Kisanaming. Iya. Kisanaming. Aku mau ngambil itu mas, sudah frustasi mau pengennya kerja ya kan, biar rumah bisa berkecukupan, utang lunas ya kan. Akhirnya Naming itu nggak, saya pikir 2 kali itu nggak bagus buat kedepannya gitu kan. Iya, untuk masa depannya ya. Setelah itu saya browsing mas, saya ketemu salah satu Daigaku mas, dan itu pun dibayarin sama Jepang. Oh, berarti itu Daigaku apa mas? Dikasih Osaka Tangi Daigaku. Oh, Tangi Daigaku berarti 2 tahun ya? 2 tahun. Universitas yang 2 tahun. Itu tuh saat itu semuanya dibiayain sama sekolah ya? Sama gratis sama negara Osaka bu. Osaka bu, dari pihak prefektur Osakanya ya? Jadi cuma tinggal mikir bayar mes sama buat ya kehidupan sehari sama nabung itu aja ya? Itu ada 2 pilihan mas, jadi mau bayar sendiri bisa, iya. mau bayar pakai Osaka bu bisa gitu. Jadi saya ngambilnya yang itu beasiswa itu. Dengar-dengar itu kalau untuk yang dapat beasiswa dari pemerintah kota itu kayaknya harus membalikan ya, kayak nggak salah itu. Enggak, mas. Gimana? Enggak mas. Kalau untuk Andrisen mas ini. Jadi itu selesai kita sekolah 2 tahun itu mas, itu kan kita sudah ada penjaminnya pekerjaan. Jadi bisa kerja di bagian itu selama 5 tahun mas. Kalau selesai 5 tahun itu nggak ngembalikan mas. Oh iya. Tapi kalau berhenti di tengah jalan misalkan 2 tahun keluar itu kalau mau nyari tempat lain itu nggak apa-apa bisa mas, selagi masih ada di sekitaran Osaka. Oh iya. Kalau pindah job mas, misalkan kerja di pengolahan makanan, mau pindah ke perikanan itu nggak boleh mas. Kalau ke makanan harusnya ke makanan gitu. Iya. Harus. Selama di lingkup Osaka nggak apa-apa. Kalau misal belum selesai 5 tahun itu pengen pindah ke bidang pekerjaan lain, harus mengembalikan itu sisanya. Harus mengembalikan sisanya. Oh, berarti modelnya kayak gitu ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang masih di Nihongo Gaku di Jepang, kalau pengen masuk Daigaku ataupun Senmogaku yang gakuhinya itu dibiayai sama pemerintah kota tempat kalian, jadi harus ada pengikatnya ya. Kurang lebih harus kerja 5 tahun di bidang yang sudah dijanjikan, bukan yang sudah di awal kayak gitu ya. Tapi mau masuk Daigaku itu juga susah juga mas. Dari awal Nihongo itu jangan ada libur, kan ada sekiritsunya itu kan, berapa persen itu kan. Oh iya. Jadi itu mas. Absensi penting ya berarti. Penting mas, kalau nggak absensi jelek ya nggak mungkin bisa masuk mas. Oh iya benar. Saya dulu ada juga temanku waktu Nihongo Gaku sih nggak terlalu bagus. Yang lainnya tuh udah keluar setahun berapa gitu. Pokoknya visanya tuh sampai lulus Nihongo Gaku, tapi dia cuma beberapa bulan. Kayak gitu ada sih, karena absensinya kurang bagus. Itu susah cari Daigaku apa sih, itu susah mas. Sama untuk pengajar Zero Cut juga agak susah katanya kayak gitu sih. Mempengaruhi ke masa kita di masa berlaku Zero Cut-nya kayak gitu. Berarti emang lika-likunya banyak ya sekolah di sana. Mas, harus mas nggak kuat, waduh nggak tahu gimana. Berarti totalnya sekolah totalnya gue sama Daigakunya total 4 tahun sekolah. 4 tahun cuma repeat kayak gitu ya. Kerja sekolah gitu aja ya. Jarang ada waktu main, jarang banget. Jarang banget mas. Cuma kalau Daigaku ini saya kerja kan emang udah dibiayain mas, jadi kan nggak mikir. Oh iya Daigakunya. Jadi kerja kayak ya
inilah semampunya. semampunya ya, karena sudah nggak mikir Nggak mikir. gaguhi juga ya, Hmm. ya sekolahnya kayak gitu. 4 tahun sekolah, keseharian cuma kerja sekolah kerja sekolah. Untuk kan akhirnya banyak kan yang nggak kuat terus kabur atau udah pulang kayak gitu. Untuk menyiasati biar nggak stres selama 4 tahun dengan rutinitas kayak gitu tuh gimana? Jadi sama keberangkatan itu harus akur mas, harus akur Sama rekan. satu rekan. Oh, satu rekan ya. Itu harus akur mas. Jadi kalau misal ada yang kurang di sini itu bisa nanti konsultasi sama teman barangkali bisa membantu gitu mas. Berarti teman curhat gitu ya? Iya itu harus ada itu mas. Kalau nggak ada itu waduh, saya ngalami sendiri mas, banyak yang kabur itu ya kan, maksudnya tahu sendiri juga kan. Iya. Ya kan? Oh, tahu dari mana? Dari mana? Nggak tahu, nggak tahu. Gitu. Nah, selain harus punya teman curhat atau teman yang berbagi lah seharian untuk ngilangin kalau lagi stres, kayak gitu, untuk Andri Senpai itu ngapain? Untuk ngilangin Stres ya. biar kuat sampai sekarang gitu. Dulu ngapain? Atau main kah atau apa? Enggak, gitu? karena aku suka sepedaannya mas, suka sepeda, suka jalan-jalan. Saya setiap hari kalau stres apa lagi nggak fokus gitu, saya sepedaan mas, sepedaan keliling-keliling lihat-lihat kayak gitu. Berarti kayak hobi gitu ya? Iya. Berarti nyari hobi kayak gitu ya? Mancing kayak gitu. Nah, sekarang berarti kan hampir 8 atau 9 tahun di sini berarti kan ya? Iya. Untuk sekarang kan di sini kan dulu sekolah kan, sekarang visanya apa mas? Sekarang udah ejusa. Oh, udah permanen ya? Kok bisa? Kan belum ada 10 tahun. Iya itu mas. Nah ini menarik ini. Soalnya untuk dapat untuk Educang itu ya itu syarat pertamanya harus minimal 10 tahun tinggal di sini. Kan belum ada 10 tahun, kok bisa? Ini menarik sekali. Aku pengen juga ini. Gimana kok bisa gitu? Untuk persyaratannya kok bisa menyingkirkan persyaratannya nomor 1 itu loh. Jadi gini mas, saya itu di KSA sekarang itu saya gaji pertama mas, gaji pertama, gaji pertama baru masuk. Dulu itu nggak ada gaji sama sekali. Ada orang Korea mas, orang Korea itu dia kerja itu 1 tahun selesai, 1 tahun selesai pasti pulang kayak gitu kan. Saya masuk KSA itu mas, dulu awalnya saya ditolak mas, ditolak. Terus kenapa kok saya ditolak itu kan, di sini nggak boleh gaji katanya seperti itu ya kan. Saya ada mesasu lagi 2 kali saya mas, mesasu. Setelah itu mulai arubaitolah saya di situ sambil kerja sambil dagang gitu kan. Jadi situ, jadi saya 1 kali pun nggak pernah libur, izin pun nggak pernah. Jadi dapat poin plus di situ. Iya di situ kan. Setelah saya lulus daigaku, kerjalah di situ selama 2 tahun mas. 2 tahun itu terus aku gini mas, nikah kan, nikah. Kalau istri saya ini ikut visa saya, itu bisa kerjanya cuma 28 jam mas. Itu aku ngeluh mas sama Sajo, ngeluh. Gimana caranya istriku biar bisa kerja lebih dari 40 jam kayak layaknya si saya. Oh full time juga ya. Gitu kan. Kenapa gajimu kurang katanya seperti itu. Enggak itu kan, enggak kurang, cuma kan di KSA ini kan nggak ada Jutaku THT. Oh iya, nggak ada tunjangan rumah gitu. Otomatis kan potongannya banyak mas, potongan banyak, teori sedikit seperti itu. Habis itu Sajo nawarin mas, kamu mau nggak antara 2 ini gitu kan. 2 ini apa? 2 ini apa? 2 ini kopi. 2 ini ada 2 cara mas. Satu pakai Tokubezu Ejusa. Tokubezu Ejusa. Terus yang kedua yang Ejusa mas. Lah Ejusa ini mas, ini harus syaratnya kan harus 10 tahun mas. 10 tahun satu. Terus yang kedua nensunya harus 400 mong mas. Oh minimal pendapat per tahun 400 mong. Terus kerja di KSA itu minimal 3 tahun mas. Oh iya. Minimal 3 tahun gitu kan. Saya nggak memenuhi syarat semua mas. Belum memenuhi ya? Ada. Nggak memenuhi syarat gimana coba? Kok bisa ini? Wah ini menarik sekali. Itu. Kok bisa? Saya selama kerja di situ mas, orang Indonesia itu banyak yang saya masukin di situ mas. Ya jadi kamu bawa orang mas buat kerja di situ. Iya, saya bawa orang banyak, sekarang hampir 25 orang ada mas. Itu rata-rata yang bawa kamu semua ya? Iya, dari saya semua mas. Dari saya nyampein ke orang, orang itu
ke saya masukin lagi seperti itu kan. Saya dipercaya saja di situ Mas. Oh iya iya. Terus gini, dia itu bisa ngeluarin kayak apa namanya itu, hosonin ya, hosonin itu Jadi penanggung jawabnya ya. konsepnya ya. Kamu saya rubahin ini biar istrimu bisa kerja seperti itu, tapi kamu jangan keluar dari sini katanya gitu. Oh iya, iya Gitu. iya. Entah gimana caranya itu aku juga nggak tahu Mas. Tiba-tiba itu saya dipanggil di kantor. Besok kamu ke imigrasi gitu Mas. Sudah saya ke imigrasi Mas. Nyerahin doang, udah nyerahin doang. Terus 6 bulan ya Mas, 6 bulan. 6 bulan itu saya dapat HKG Mas. Biasanya kan kalau pengambilan visa kan 4.000 Mas. Iya. Itu 8.000 Mas. Kalau kok beda ini apa ini? Iya iya. Salah ya Mas, Iya, iya. 8.000. Itu. Dari situ terus saya keluar Mas. Oh. Keluar itu saya lakukan Mas. Alhamdulillah. Gitu. Oh berarti kalau mungkin ini kasusnya spesial khusus soalnya didukung penuh sama perusahaanmu ya. Iya Mas. Jadi kalau untuk yang perusahaannya nggak 100% dukung kita ya agak susah sih kayaknya, harus kita di minimal 10 tahun dulu ya tinggal di sini. Makanya itu Mas, saya kan nggak izin pertama di sana orang Indonesia. Iya, jadi kepercayaan orang kaya juga ya, soalnya kamu juga ikut direkrut orang Indonesia untuk kerja di situ ya. Jadi selama 2 tahun Mas, 2 tahun dari aku itu ya saya orang Indonesia sendiri Mas di situ. Bahasa nggak tahu gimana, ya kan? Kan bahasanya kan beda Mas, bahasa Utsuke sama bahasa-bahasa. Iya beda. Beda kan? Gitu. Iya sih, Fukushioku kan beda. Berarti untuk sekarang kerjanya apa Mas? Saya Kaiku Mas. Di Kaiku. Terus ya ada yang di TSK juga ada, Kumiai juga. Oh TSK juga kerja di Kumiai. Wah ini sepadan aku itu muslim. Soalnya gini, ada, aku kan juga sebagai penerjemah juga, saya juga dipekerjakan sama salah satu senta di sini juga kan sebagai penerjemah. Ada yang dalam itu untuk anak magang kan kalau sampai Jepang kan harus 1 bulan di senta di sini. Betul. Itu dari belajar Nihongo apapun itu di situ. Nah dalam 1 hari ada yang namanya Hotei Jugyo atau pelajaran mengenai hukum di Jepang. Nah saya sebagai penerjemah di situ. Banyak juga anak yang magang itu minta nomorku ini gini untuk apa jaga-jaga gitulah. Nah ada juga pokoknya ada lah yang lulusan dari sentas itu kerja. Nah di tempat kerja itu ada masalah pokoknya. Nah mereka lapor ke Kumiai itu nggak tanggap gitu, nggak mau bantu. Makanya aku itu kenapa sih Kumiai kok nggak mau bantu gitu? Bukannya kamu oknum lah, oknum Kumiai lah. Kenapa sih oknum Kumiai itu rata-rata nggak mau bantu kalau ada anak-anak punya masalah di sini? Jadi gini Mas, Kumiai itu kenapa bisa sama anak-anak itu dia pro Kaisa. Wah ini boleh nggak sih diomongin gini? Makanya takut Mas. jangan nanti takut. Nggak apa-apa untuk edukasi ya. Jadi pernah pengalaman kan? Itu agak memacu. Jadi pengalaman gini Mas. Dia baru tiba di Jepang. Di Senta sudah lewat. Dia kerja Mas, kerja di pabrik stamping press. Anak ini itu disuruh ngambil gunting Mas. Tapi yang diambil Doraiba. Oh iya, itu dasar ya, kesalahan dasar. Iya kan. Dikasih lah Mas sama salah satu pekerjaannya itu. Dilempar Mas, nancep dia di kaki. Nancep di kaki. Otomatis anak ini kan lapornya ke Kumiai. Iya, Kumiai kan. Kumiai, intinya Kumiai ini pengen mendamaikan Mas. Kalau saya enggak Mas, saya bawa ke jalur hukum Mas. Wah itu bagus itu harusnya gitu kan. Semua sama saya kan dari Kumiai. Iya. Ditahan jangan. Iya, soalnya bisa didamaikan seperti itu. Itu. Berarti bukan kamu bentukannya kurang power berarti ya. Karena kita ya namanya juga ikut perusahaan, ada atasan, kita harus nunggu ACC dari atasan ya. Gitu. Soalnya ada juga ini, ada Kumiai itu yang rese. Ada dulu itu di daerah Kyoto, dia itu anak magang. Dia bilang ke aku itu datang ke aku. Ini di tempat kerja itu kan QQ-nya kalau nggak salah 2 jam atau 1,5 jam ya, satu jam itu QQ setengah jam QQ lagi kayak gitu. Nah di situ ada orang Indonesia sama orang Vietnam. Yang orang Indonesia yang itu sama temennya itu cuma dikasih QQ yang 1 jam aja.
Sedangkan yang Vietnam 1 jam, 1 jam, setengah jam lagi dikasih gitu loh. Kayak diskriminasi gitu loh, kayak dipilih kasih gitu. Nah, si dia itu lama-lama juga jengkel gitu loh, kok pilih kasih gitu loh. Sedangkan eh, apa namanya, ke orang Indonesia keras, ke orang Vietnam lebih melunak gitu loh. Kayak ada perbedaan di situ. Akhirnya dia itu pulang duluan. Nggak, belum harusnya pulang ya, emang itu ada sisi salah juga, tapi nggak bisa disalahkan. Eh, Belum waktunya pulang sudah bolos pulang duluan gitu loh. Nah, akhirnya si pihak Kaisa juga marah. Terus sebenarnya itu sudah lapor KUMI kalau nggak dapat kayak gini, tapi dari pihak KUMI suruh introspeksi. Introspeksi apa? Mereka itu bukan butuh dikasih wajangan, tapi butuh solusi gitu ya. Enggak, jadi gini Mas, kalau ada oknum KUMI seperti itu Mas, itu kita bisa lapor itu ke audit. Audit ya, benar-benar. Itu nggak usah takut. Kalau ada teman-teman yang di sini yang nonton ini ada masalah sama Kaisa, bagaimana KUMI nggak mau bantu, oknum ya Mas, oknum KUMI ya. Cuma KUMI nggak semuanya kayak gitu, ada yang baik. Ada. Kalau saya lebih lapor ke audit sih Mas. Iya. Lebih ke audit itu udah paling aman itu. Soalnya gini Mas, KUMI itu bisa mulangin orang nggak sih sebenarnya? Kalau KUMI itu ngancem mulangin itu bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ngancem itu gimana ya? Itu bikin buat anak itu jadi kayak ini ya, kayak depresi apa? Sebenarnya nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Itu kan ada kayak aku Mas. Oh iya, benar. Kayak Soalnya ini masih lanjut yang tadi ya, saya aku potong. Nah, si dia itu sudah lapor. KUMI itu orang Indonesia juga, pokoknya dari Sentan di Indonesia, namanya LPK ini gitu loh. Dari mereka juga, dari senangannya si ini, itu si KUMI-nya gitu. Lapor ke dia itu cuma disuruh introspeksi, seolah-olah si KUMI itu mah menyalahkan si anak magang ini gitu loh. Si pemagang ini malah suruh introspeksi mah. Pokoknya intinya yang salah itu dia tuh, nggak ada dikasih pemecahan solusi, mah pernah diancam mau dipulangkan gitu loh. Kamu tak pulangin kalau gitu gini. Nah, karena aku juga tahu lah peraturan-peraturan ini nggak bisa. Mereka siapa mau mulain kamu, nggak bisa, dia nggak punya wewenang buat mulangin kamu gini. Akhirnya dia minta pindah ke Aisyah. Ya aku kasih baik-baik ikutin rutenya gitu kan, ada rutenya kan. Yang pertama, kalau kita pengen pindah ke Aisyah, minta ke KUMI dulu. Kalau misal si KUMI nggak ngizinin, itu tadi kan udah jelas permasalahan ini, nanti kamu lapor ke audit, aku temenin. Kayak gitu. Nah, akhirnya gini. Setelah ya ada prosesnya lah. Pokoknya tak bilang jangan takut sama si KUMI ini, suruh melawan. Gak usah takut, ada aku backup. Pokoknya di Jepang itu di mata hukum nggak kayak di negara sebelah, nggak ada main uang. Ya, yang benar ya benar gitu loh. Gitu. Pokoknya jangan takut. Pokoknya apa namanya, ikuti aja. Kalau dia masih ngancem, bilang ke aku, nanti tak bantuin, pokoknya 100% tak bantu gitu. Akhirnya dia sebenarnya masih ngancem Mas, mau dipulangin gini, masih marah-marah. Bilang aja kalau misal nggak mau bantu proses pindah ini, sama masih ngancem, bilang aja mau lapor ke audit. Nah, akhirnya disampaikan gitu, akhirnya dibantu buat pindahan. Udah ketik juga. Pokoknya kalau dengar audit ketar-ketir. Iya, emang KUMI itu kan gini Mas, itu kan kontrak kan per tahun Mas. Per tahun perpanjang sampai kan 3 kali ya. 3 kali. Kalau dalam toju nih, ya meru ya misalnya pengen ada masalah apa gimana, KUMI itu bisa Mas mindah ke saya. Bisa tanpa memulangkan kayak gitu. Oh iya, anak magang kan seperti yang didoktrinkan. Nah, ini yang benar-benar aku nggak suka sih dari LPK Indonesia. Didoktrin anak magang kan nggak bisa pindah ke Aisyah Mas. Itu pada pengaplikasiannya sebenarnya bisa apa enggak sih? Pindah ke Aisyah bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Pernah kok saya mindahin Bang. Oh ya, benar bisa ya. Memang bisa sih. Aku juga. Ya benar bisa. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau kesini dengan proses magang, jangan takut. Pokoknya jangan mau ke dokter LPK nggak bisa pindah ke Aisyah, ayo suruh kesini, ayo ngopi bareng, bisa kok. Tapi tadi dengan alasan yang jelas. Tapi kalau alasannya di sini kecil pindah ke Aisyah, nggak bisa dong, nggak bisa. Harus alasannya jelas ya. Misal Aisyahnya itu bangkrut, ada boryoku kayak gitu, pasti 100% dijamin bisa pindah ke Aisyah, atau gaji nggak dibayar kayak gitu. Itu langsung lapor aja. Sebenarnya kalau ke boryoku tuh aku nyaran ke anak magang itu jangan lapor ke audit, tapi langsung kantor polisi aja. Kalau enggak ya kantor kusyo gitu ya. Udah dapat perlindungan hukum, dapat ganti rugi nanti gitu. Pokoknya
untuk teman-teman yang lagi magang di sini juga, kalau di tempatnya lagi rese orang-orangnya, nggak usah takut. Di tempat kerja kurang enak, semua toksik, Kumi ayam menangi juga rese, nggak bantu, jangan takut, pokoknya ada audit. Kalau enggak, ini datang ke Andresian Pak dibantu nanti. Tapi ya jangan bikin masalah dulu. Iya, gitu. Selagi nggak salah, Iya, pokoknya intinya kita. banyak yang mau bantu. Iya, pokoknya jangan takut, kalian jangan merasa sendiri di sini. Kalau untuk punya masalah di sini, lapor ke LPK Indonesia gimana? Waduh, lapor ke Indonesia itu malah apa itu namanya? Waduh. Menurutmu bisa bantu gak sih LPK Indonesia? Bisa mas, bantu gimana? Orang di Indonesia, kita di sini. Iya, iya. Bantu gimana? Menurutmu posisi LPK Indonesia sama Kumia sini tuh lebih tinggi mana sih? Kalau kita masih di Indo ya lebih ke Indonya mas, ke LPK-nya ya. Kalau sudah di sini ya menurutnya ke Kumiai mas. Tinggi di sini ya. Misal kita ada masalah di Aisyah lapor ke LPK Indo enggak bagus. Enggak mas, malah kamu harus semangat pasti baik. Iya benar. Soalnya banyak yang itu menyelesaikan masalah mas. Banyak anak magang yang ngontak aku gini, ada masalah gini, terus apa LPK apa lapor Kumia di sini, terus semangat lapor ke LPK Indonesia juga semangat gini. Maka aku juga gini, kalau lagi jadi penulis aku selalu ngomong gini, menurutku orang yang paling IQ-nya jongkok itu punya masalah di sini tapi lapornya ke LPK Indonesia. Ya, aduh, aku pasti bilang kayak gitu. Soalnya ya, saya jamin gak bisa bantu bro, bener. Kamu punya masalah dengan perusahaan dipukul, lapor apa namanya LPK Indonesia, pasti ya udah sedang ke Kumai belum gitu. Kamu lapor ke Kumai, sabar ya. Mungkin kamu yang salah, mungkin kamu disuruh ini ngelakuin beda. Jujur kamu yang salah enggak? Kalau sudah Boryoku itu udah beda case ya. Makanya pendidikan di LPK itu keras juga mas. Gitu kan ada pentingnya juga di sini gitu kan. Sama gini. Menurutmu bahasa sama mental itu penting apa mas? Penting apa? Jadi gini mas ya, apa namanya? Kebanyakan orang dari kita itu kalau ngomong bahasa Jepang itu takut salah mas. Itu kan terus kalau salah kan dia kan mempengaruhi pikirannya. Iya. Pikiran nanti mentalnya jadinya down gitu kan. Jadi saya lebih ke mental dulu mas. Kalau saya mental dulu. Yang penting graduation. Si masa ngono gitu nanti lama-lama bahasa itu mengikuti mas. Bahasa itu mengikuti selagi masih mau belajar gitu. Iya. Berarti iya. Soalnya gini, kan aku sebulan sekali gitu. Nah, setiap bulan itu juga orangnya ganti-ganti. Soalnya sebulan selesai kan pada ke KS masing-masing terus datang lagi. Pasti aku tanya, pasti sebelum mulai acara pelajaran itu aku tanya, kamu udah berapa banyak belajar berapa banyak di Indonesia gitu bahasanya. Ada yang baru 25, ada sampai sini. Menurutmu itu gimana? 25 sampai sini ya. Itu yang Minani Honggo Ichi ya mas. Kamu udah bisa ngomong gak? Di Gemba loh. Di Gemba nggak bisa mas, susah mas. Bahasa di Gemba itu kotobannya beda loh mas. Sama Nichijo Sekatsu ya gitu. Menurutmu itu yang salah si anak tersebut apa LPK? Aku tuh nggak tahu itu. Soalnya gini, kalau LPK bagus ya harusnya itu harus mempersiapkan apa namanya orang yang mau kerja di sini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Makanya mensesnya diperlukan mas. Nah kok bisa lulus mas baru selesai 25 kok udah sampai sini kan, dengan kata lain itu sudah lulus mindsetnya kan. Jadi kok bisa, menurutmu gimana? Jadi pengalaman saya mas, ini kemarin itu ada mesesu dari Indonesia kan mas. Jadi Saco ini sudah milih, misalkan ada 10 orang mas, sudah milih A, B, C gitu mas. Tapi dari oknum LPK ini mas, ini ngajuinnya yang CDE mas. Bisa kayak gitu mas. Anak ini bagus kayak gini kayak gitu bisa mas. Berarti itu balik lagi ke LPK kayak punya nama itu ya. Ya mungkin kemarin yang aku tanya baru bab 2 bulan mungkin anak mas LPK, mungkin dia kacung LPK ya. Mungkin dulu gitu anak mas kayak gitu, tapi ya kalau baru sampai bab 25 terus
langsung ke dunia kerja. Padahal dulu waktu kesini sampai beberapa Mas? Pai Pak Mas. Berapa ya? Udah banyak. Nah, pokoknya saya mengikuti LPK itu 3 kali Mas. 3 kali. Jadi untuk pemagangan itu 1 kali. Terus pemagangan 3 kali kan. Jadi pertama itu saya belajar Mas. Belajar itu di LPK-LPK-an lah gitu. Oh iya. Belajar katakana, hiragana kayak gitu kan. Kotoba ngapalin doang kayak gitu kan. Saya beranikan diri itu untuk masuk ke SO Mas. Masuk ke SO di situ tanya jawab pakai Nihongo, saya nggak tahu gagal gitu. Terus ya masuk LPK terakhir ini kok gampang gitu Mas. Terakhir waktu di Indonesia sampai beberapa belajarnya? Belajarnya berapa? 25 kan? 25 juga ya. 25. Tapi kan di sini belajar yang belajar dari katakana hiragana balik itu Mas. Ya, kalau sampai badul 25 di sini masih belajar ya masih mending lah, soalnya di sini kan tujuannya belajar. Tapi kalau baru sampai bab 25 ya anggap aja N5 lah. N5 itu belum bisa ngomong apa-apa, saya jamin gitu. Nggak tahu dia. Mungkin kalau ditanya Areo tote kudasai, tahu artinya. Tapi mau jawab itu susah Mas. Tapi kalau udah bahasanya yang pakai bahasa Gemba atau bahasa tempat kerja kan beda Beda Mas. Kalau itu tote, ya kalau gitu kan udah mau nanti kan nanti mungkin wah nggak tahu artinya malah salah berjaya kan itu mungkin kita menjadi salah satu penyebab di tempat kerja ada kekerasan atau apa. Apalagi Osaka Bank, Nagoya Bank kan banyak. Ada ya. Atau banyak kan beda-beda. Iya. Kamu kan TSK kan pengetahuan mengenai hokeng kan soalnya kamu ngurusin anak-anak gitu loh. Iya. Gimana kamu memang belajar di situ apa enggak? Maksudnya kamu belajar pengetahuannya apa enggak? Yang di hokeng kalau pengurusan kalau misal kejadian pakai hokeng ini pakai asuransi ini asuransi itu kayak gitu. Kalau hokeng itu lebih kan itu kan yang buat Kaisa Mas, bukan dari TSK. Enggak, maksudnya untuk mengurus gitu loh. Biasa anak magang kan yang ngurus misal sakit ke rumah sakit kadang yang antar gitu. Oh gitu, beda bagian Mas. Oh beda bagian. Enggak ngurus itu. Enggak ngurus itu ya. Kamu untuk rekrutmen aja. Oh. Soalnya ada juga ini pengalaman Kumia ini menurutku BG banget ini. Gimana? Anak saya udah pulang sih orangnya. Magang juga. Nah, dia tuh datang ke aku katanya dia lagi ngangkat besi kalau nggak balok di tempat kerja, kepleset jatuh cedera lengannya. Nah, setelah itu dia ke rumah sakit. Nah, kan itu kecelakaannya jatuhnya di tempat kerja kan. Harusnya kan pakai Rosai Hokeng kan. Rosai kecelakaan kerja. Nah, dari pihak Kumi kan yang ngeterang Kumi Ai. Nah, Kumi Ai-nya itu katanya juga nggak pakai tapi pakai Hokeng biasa. Ya akhirnya yang 30% tanggungannya tanggung sendiri. Ya itu kan waktu masih selama jam kerja Mas, harusnya kan. Iya, makanya aku juga heran kan. Nah, bisa. Nah, ini sebenarnya kompleks banget. Nah, dia kan selama beberapa bulan setelah itu kan dia nggak langsung ngomong sih setelah kecelakaan. Dia ngomong setelah beberapa bulan, nah setelah beberapa 1 atau 2 bulan kerja itu sambil minum obat pereda nyeri. Kayak gitu. Jadi kerja sambil minum itu karena masih cedera sakit gitu loh. Nah, akhirnya dia nggak kuat. Dia pengen pulang. Sebenarnya dari pihak Kaisa sudah ngizinin. Nggak apa tak beliin tiket. Tapi minta izin dulu sama ke pihak Kumiai. Nah, si pihak Kumiai itu mempersulit gitu loh. Suruh sabar dulu, suruh kuat-kuatin dulu. Itu suruh minta bukti, mana buktinya kalau gini-gini. Bukti di rumah sakitnya kamu udah benar sakit atau enggaknya kan yang sakit yang ngerasain dia gitu loh. Gitu, bukan kamu yang ngerasainnya. Akhirnya wah ini padahal Kaisa sudah baik gitu loh, membeli tiket ngizinin pulang, tapi dari pihak Kumiai yang menyulitkan akhirnya tak antar ke Kumiai di Kansai kan kantor cabangnya ada di Yodoyabashi kan. Tak antar ke situ, akhirnya cerita gini cerita lengkap detailnya. Nah di situ kebuka juga kalau dia tuh ke rumah sakitnya pakai Keng yang biasa. Kok bisa kan? Makanya Suzuki kan ditanyain Mas, jatuhnya di mana, jam berapa itu kan ada. Ya, yang Kumiai enggak semua Kumiai kan minta Mas. Ya mungkin kan beda. Makanya Kumiai yang BG kan ada juga. Oh iya ya. Gitu. Nah, dari situ seorang OT-nya juga kaget.
Nah akhirnya si OT-nya kakunin ke Kumia, akhirnya katanya waktu telepon kan, kita kakunin bener nggak gini pakai dia juga ngakuin akhirnya. Awalnya emang elak, tapi akhirnya ditanya terus gini buktinya kan udah jelas. Akhirnya yaudah mengakui, dipaksa sama OT suruh mengurus pakai asuransi kecelakaan kerja tersebut, perusahaan yang tersebut. Akhirnya uang yang sudah dibayarkan 30% itu dikembalikan. Bisa diurus belakangan, bisa kayak gitu. Anaknya udah pulang. Anaknya udah pulang. Kasihan. Dia yang pengen mas. Dia yang pengen. Soalnya itu tadi kerja sambil nahan sakit juga kan. Kayak gitu. Padahal KSnya udah ngizinin, tapi aku hanya yang itu yang mempersulit gitu loh. Ada orang Indonesia juga sebenarnya. Waduh ya itu loh mas, aku kalau ini mas Kumia itu kalau udah masuk orang oknum orang Indonesia banyak ya tapi ya. Kan dulu pernah mas Kumia itu baru masuk ke Jepang itu kabur 10 orang mas. Oh kamu juga di tempatmu itu? Bukan. Jadi gini mas, aku dulu kan Baito mas. Baito di Kumiai daerah mana ya, daerah Amagasaki. Daerah Amagasaki di situ ngeluh mas, jadi gajinya itu nggak sesuai sama kontrak mas. Karena banyak yang ngeluh mas, aku sebenarnya nggak bisa mas lihat orang ngeluh mas, kasihan kayak gimana gitu kan. Terus pengennya gimana gitu kan, ada yang masih ada tanggungan bank kayak gitu. Ya sudah, 10 orang itu jalur hitam semua mas. Nggak, kok bisa? Harusnya kan nggak sesuai di kontrak kerja itu, maksudnya gimana? Jadi gini mas, di kontrak itu GQ-nya itu 1.100 dan dikasih cuma 850 mas. Nah itu kalau permasalahan segitu nggak perlu kode, tapi ke rodokan toko show. Iya harusnya, harusnya mas. Karena aku kan nggak gimana mas ya, nggak tantosanya di situ. Oh bukan ya, nggak penanggung jawab di situ ya. Iya gitu. Beda jalur sih itu. Misal mereka yang datang ke Sentaku itu bilang kayak gitu, tak bantu, nggak usah ke OT, ke rodok ke badan pengawas tenaga kerjaan aja. Sekarang gaji 1 bulan cuma 7 Mang. Mau makan apa? Katanya mereka gaji di Jepang gajinya 30 juta 40 juta. Gimana sih, karena ada kayak gitu yang viral. Kerja di mana? Pengen aku kerja di situ. Aku juga ya, info. Ya kan kita kan kayak gitu, kerja di Jepang gajinya 25, 30, 40 juta. Ya menurut gimana? Enggak, kalau LPK sih harusnya kan buka terang-terang mas. Terang-terang apa adanya gitu mas, gitu. Harusnya jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin, kasihan anaknya. Iya ya, harusnya gitu ya. Ya sebenarnya untuk teman-teman yang pengen kerja magang di sini juga harus aware sih. Mereka juga harus buka pikiran, mereka juga harus punya pikiran terbuka, jangan dipakutin. Mereka harus cari info sendiri gitu loh. Di Jepang itu gajinya gimana, pemagang itu gimana. Ya, tapi kan juga banyak itu yang bikin konten pamer gaji 40 juta, 50 juta. Menurutmu itu real apa enggak sih? Magang gaji 40 juta, 40 magang gaji 40 juta. Real enggak sih? Mau enggak untuk yang magang loh? Untuk magang. Untuk magang. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Berarti ya kalau ada ya alhamdulillah. Tapi selama ini saya ngalamin enggak? Belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada LPK bilang magang gajinya 30 juta, 40 juta, perlu dicek lagi ya. Jangan diterima mentah-mentah kayak gitu ya. Oke Pak, ganti topik ya. Ya mungkin karena banyak yang berseliwar di Jepang itu gajinya tinggi, jadi nggak terlepas dari ada oknum yang memanfaatkan itulah. Saya tuh pernah dengar penipuan siapa ya, Sasa Elisa. Oh iya itu gimana sih tuh? Dia pernah ramai sekali. Satu Indonesia itu mas. Oh dia nipu dari satu Indonesia gitu mas? Iya dari LPK. Dia gimana Indonesia? Jadi gini, dia itu omongannya pintar mas, bisa cepat berangkatin kayak Ryugakuse, TG, magang kayak gitu mas. Jadi aku ini mas ketemu anaknya yang udah berangkat ke sini itu. Ternyata anaknya itu diberangkatinnya itu pakai visa tangki tai saya mas. Oh, yang 3 bulan. Bisa? Yang 3 bulan. Harusnya kalau Ryugakuse jelas Ryugakuse lah sini. Ya.
Ryogaku sih ada yang berangkat pun, cuman gakuhinya nggak dibayar mas. Kayaknya nggak asing nih dengan gaji nggak dibayar. Saya ngalamin mas. Aduh, ya itu disimpan dulu lah itulah. Tapi nggak. Itu gimana itu? Jadi itu ada 8 orang mas dari Nagoya. Itu main ke Osaka mas. Main ke Osaka, nongkrong di Namba, ketemu cerita-cerita mas. Di sini pada bisa apa? Nggak ada Yero kadonya mas. Saya bertanya-tanya ya lah. Bisa masuk Jepang kok nggak ada Yero kadonya? Kalau nggak Ryoko, Iya, ya kan? Paling itu kan. Tapi kalau Ryoko kok masih muda-muda, nggak mungkin. stylenya Style muda, pekerja. iya. Kan? Saya buka paspornya mas. Buka paspornya ternyata Tangki Taizai mas 3 bulan itu. Ya soalnya kalau gimana bukan diskreditkan ya. Soalnya kalau untuk yang ke Jepang benar-benar Ryoko itu orang yang sudah kelihatan namanya, nggak mungkin anak 20 tahunan ke Jepang ini. Parahnya itu mas, dia habisnya 80 juta, 120 juta kayak gitu mas. Untuk bayar itu? Iya. Dikasih Tangki Taizai? Dikasih Tangki Taizai. Nah dia janjinya nanti di sana cari kerjaan, nyari TG-nya di sana katanya seperti itu. Yang mana bisa kan? Yang udah nggak bisa mas mau ngurus di imigrasi pun nggak bakal bisa. Bisa mas. Tujuan kesini udah nggak beda gitu. Iya. Makanya mas itu cuma beberapa M itu dapatnya. Kasihan anaknya saya mas. Nah, menurutmu Pak, biar untuk mengantisipasi biar tidak tergoda sama orang-orang yang punya niat nipu atau itu yang ini untuk ya kita itu juga harus punya mitigasi resiko dalam diri kita sendiri gitu loh. Iya. Menurutmu untuk bisa menghindari orang-orang kayak gitu tuh apa? Itu ya kalau Patokan. pengen masuk LPK ya dicek LPK-nya, isinya seperti itu kan dicek dulu. Iya. Gitu. Terus keberangkatan anak, terus tracking anaknya itu ada masalah apa enggaknya itu kan LPK kan harusnya kan bisa dikasih mas. Iya benar-benar. Tapi kalau ada teman yang udah di Jepang bisa tanya langsung ke teman yang di Jepang. Kalau kayak gini gimana gitu. Ya paling valid emang itu ya. Tanya yang masih di sini ya. Tanya ke saya dan saya. Iya. Gitu. Ya. Si Andri Senpai ini banyak tahunya pokoknya mengenai belum baru baru berapa baru 2 bulan gitu ya pokoknya ini ya guys ya gak ada yang jalur gampang pokoknya gak ada jalur instan di Indonesia harus ya ada prosesnya gitu itu mungkin yang lagi karena dijanjikan mungkin instan mungkin berangkat cepat mungkin ya iya tapi kan oknum kayak gitu kan intinya dia bisa masukin ke Jepang mas. Setelah ternyata kesini pakai Tangki Taizai kayak gitu itu kan visa paling gampang mas 3 hari keluar 5 hari naik sampai dulu Pak ya biar nggak ngantuk biar tambah lancar ini pembicaraannya. Ini belum ada yang endorse nih kopi ya kopi nih sini ini biar siapa tahu mau taruh sini nggak ada yang modal ya kalau nggak apa makanannya yang mulai sharing cerita kan iya benar ya itu tadi intinya kalau misal pengen ke Jepang ya tanya yang sudah di sini ya jangan cuma dari LPK harus dapat info yang di sini itu yang paling utama mas kalau menurut saya itu nah di sini kan sudah lama terus visanya juga bisa permanen di sini untuk tujuan kedepannya kira-kira mau ngapain lagi di sini saya ya gimana mas ya anak istri kan di sini juga jadi ya dijalanin dulu aja lah jalanin dulu nggak masih terus misalnya pengen kerja di bidang ini pengen ngelakuin di bidang ini kerja di bidang ini misal ada nggak kepinginan kayak gitu pengen di bidang ini lagi pengen nyoba jalan di bidang ini kayak itu untuk sekarang kalau untuk sekarang ini kan aku kan di Kumia ini kan baru mas jadi aku pengen jalan ini dulu kalau di TSK ya mungkin saya udah inilah untuk dari dulu lah sudah berapa tahun ya 4 tahun kayaknya masih di TSK itu ya soalnya Andri Senpai ini sudah permanen visi di bebas ya guys ya jadi nggak ada batasan harus kerja di ini nggak bisa bebas mau
kerja di manapun, di tempat apapun bebas, nggak ada itu kecuali kerja di tempat malam. Tempat malam ya bukan tempat gelap, tempat malam itu nggak boleh ya? Boleh. Boleh. Tempat malam gimana? Namanya tempat licin gitu loh. Oh, enggak mas. Nggak boleh ya? Enggak, ya, anak masih kecil masih. Oh, iya. Jangan. Ya, gitu. Oke, Andresan Pak Arigato untuk pembicaraan kita ini sangat, menurutku ini bisa menjadi cakrawala baru lah untuk teman-teman yang mau ke Jepang yang masih proses di Indonesia gitu loh. Biar nggak salah pilih LPK, biar ya misal udah sampai di sini nanti kalau ada masalah harus kemana, harus ngapain, jangan takut. Untuk adik-adik kita yang masih proses di Indonesia, pesan-pesan untuk adik-adik apa? Untuk yang di Indonesia ya bahasanya ditingkatin. Nanti kalau sudah masuk kerja di sini ya jangan kaget kayak gitu. Kalau apa namanya, meskipun ada keluhan sampaikan saja nggak apa-apa. Nanti banyak yang bantu kok di sini. Ya, salah satunya nanti Andri Senpai mau bantu begitu untuk Andri Senpai nanti ya bisa DM nanti kasih kasih nomor rumah sama enggak ya bisa nanti ngontak Andri Senpai, kalau enggak ngontak aku dulu, nanti kalau butuhnya ke Andri Senpai kita kasih kontaknya kayak gitu juga bisa kayak gitu. Nah kalau untuk teman-teman kita yang magang di sini atau kerja apapun itu masih masih sekolah ataupun IPTK magang yang lainnya, pesan-pesan Itu yang masih sekolah ya, kalau ini kan mau soro-soro Sasuke ya mas. Kalau yang Nihongaku ya, Iya. ya kalau mau melanjut senmong apa daigaku, bingung mau kemana, aku ada beberapa daigaku sama senmonggaku bisa masuk di situ. Kalau mau ke TG juga nggak apa-apa kalau ada SSB. ya nanti sudah dibantu dicarikan gitu. Nah pesanmu untuk orang yang suka pamer gaji ini, aku jengkel banget sama orang pamer gaji di gitu. Menurutmu gimana? Ya. Kamu kasih jangan ke orang yang suka pamer gaji. Rezeki kan ini mas, naik turun ya. Ya kalau dikasih banyak ya janganlah pamer lah kayak gitu. Kalau mau pamer juga nggak apa-apa di depanku. Nah, kamu kalau pamer jangan orang yang digaji dikit, tapi coba pamer yang masih banyak orang yang gajinya itu lebih dari kalian gitu. Itu nggak usah pamer lah, pamer spill gaji untuk motivasi apa, itu nggak ada pamer gaji ke motivasi. Gaji itu ya untuk dirimu sendiri, itu biar kamu sendiri yang tahu itu, nggak dikasih tahu. Ya, Memang ini banyak ya mas yang pamer gaji kayak gitu. TikTok. Oh iya, kan bukan TikTok, kalau di rilis IG ya itu ada yang pamer gaji gini, wah, terus pamer pencapaian kayak gitu, enggak TikTok kan mas. apa ya, ini sangat Islamik sangat bagus sekali ya. Aku sebenarnya TikTok kan, aku buka TikTok karena ada akun tadi Apato itu sih, ada di buka itu. Oh iya, kalau nggak ada akun Apato itu ya nggak buka TikTok sih, jarang banget. Sebenarnya apa yang dicari sih mas? Yang penting kerja nyaman, bisa nyalin hidup sehari-hari gitu kan sudah cukup. Iya sih, benar. Nggak usah pamer-pamer. Ya mungkin masih perlu validasi gitu sih orang-orang kayak gitu. Jadi untuk orang yang sudah di sini lama kayaknya yang dicari itu ketenangan mungkin ya, tenang, kerja enak, sehat gitu, nggak perlu badan gajinya mereka pada gede-gede tapi cuma butuh ketenangan, nggak perlu gitu ya kayak gitu. Nah, kalau mau gaji gede bisa mas ikut apa Uber gitu itu gede mah gajinya mas Uber. Ya iya sih kalau mau bisa gitu ya. Oke, ini episode pertama podcast Pai. Nanti episode kedua nanti di episode kedua mau undang narasumber yang lain yang tentunya kita bisa dapatkan info A1 dari pengalaman tentang kerjaan di sini, kehidupan di sini dari narasumber yang lain juga. Nanti Andri Senpai saya minta datang lagi untuk ngobrolin kisah atau pengalaman yang lainnya. Jangan lupa tonton terus podcast Pai, podcast bareng Senpai. Mite kurete arigato.